Kemarin tentang BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Semalam muzakarah dengan Pak Imam, Pak Ustadz, apa judulnya? Bagaimana ada direkturnya, ada ketua BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Oh enggak, sedang efisiensi ya. Yang ada pun dikurang-kurangin karena uang masjid kurang. Jadi gimana? Udah fokus saja bagaimana meningkatkan uang masjid. Bagaimana caranya? Bu? Halo Bu? Bagaimana caranya Bu? Bagaimana cara supaya uang masjid bertambah, meningkat? Ya bismillah, kita ngelihat kepada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti perbandingan 3 negara, Makkah, Madinah, Mesir, Pakistan, Iran. Boleh 4 negara, alhamdulillah saya sudah puluhan negara berkunjung ke sana. Perlu Bapak Ibu ketahui, Islam agama yang sempurna, ya. Bukan saja bahas masalah akidah atau ibadah saja, muamalah pun diatur dalam Islam. 2 periode besar, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah betul akidah. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflih. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Konsekuensi dari ucapan ini pengorbanan. Ya, korban harta, korban diri, korban nyawa. Ya, sabar, qanaah, tawadu. Di Mekah nih dibina iman para sahabat sampai betul-betul la yadhullu wa la yanfa illa bidzillah. Tiada yang bisa memberikan manfaat, tiada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Seandainya semua jin manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan terjadi atas izin Allah. Seandainya semua jin dan manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, untuk mencelakakan kita, itu pun tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Nah, di Madinah akidah jalan terus, ibadah perbaikan, perintah sholat di abad kedua Hijriah setelah Isra Mi'raj, kemudian perintah puasa, ada perang Badar, perang Uhud, dan peningkatan ekonomi umat. Ini perlu kita pahami semua. Jangan sampai ngaji puluhan tahun akidah. Jangan ngaji puluhan tahun ibadah, lupa macam mana ekonomi umat pun harus dikaji dan dikembangkan. Ya, alhamdulillah ada adik-adik mahasiswa-mahasiswi. Nah, ini senang saya jumpa diskusi, kita berpikir bahwa banyak masjid dibangun kemudian memang kosong dari jemaah, kosong aktivitas, kosong kajian taklim ceramah. Salah satu penyebabnya tidak ada anggaran, ya. Kalau kata guru kita Ustaz Abdul Somad, sama judulnya, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Dari mana dananya? Yang pertama apa? Al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor. Nabi mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ini luar biasa. Betul Nabi membangun Masjid Kuba. Betul Nabi membangun Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun pasar. Ini yang sering lalai, sering lupa. Nabi imam di masjid, Nabi pun imam di pasar. Nabi memahami bagaimana ahkam di dalam masjid, Nabi pun faham bagaimana keadaan pasar Madinah ketika itu. Maka luar biasa, ya, persaudaraan muhajirin dan ansor. Abdurrahman bin Auf, muhajirin dari Mekah ke Madinah, orang paling kaya.
tetapi ketika hijrah meninggalkan harta benda kekayaan di Mekah, berangkat dengan baju di badan, istri pun tak ikut ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Khazraji al-Ansori, orang Madinah yang sama juga orang kaya. Ana aksaru ahlul Madinah malan, kata Sa'ad bin Rabi, aku adalah orang paling kaya di Madinah. Nah, ini yang pertama, orang kaya Mekah dipersaudarakan dengan orang kaya Madinah. Orang kaya sama orang kaya, miliarder sama miliarder, ngomongnya apa, Bu? Ya. Ini luar biasa Nabi kita. Dipersaudarakan. Ini kalau kita praktekkan luar biasa. Nanti Pak Imam, Pak Ketua Masjid, coba dipasang-pasangkan nih. Ya. Yang orang Padang dengan orang Bangkinang dipersaudarakan. Biar ngobrol tuh, ya. Dan betul-betul saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling bahu membahu, saling membela persaudaraan Muhajirin dan Ansor. Dan kita ada peluang di situ untuk ikut bersama Muhajirin dan Ansor. Kenapa? At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, ada peluang buat kita semua ikut-ikut seperti Muhajirin, ikut-ikut seperti Ansor. Muhajirin pedagang, Ansor peladang. Orang Mekah ahli tijarah, ahli dagang. Orang Madinah punya kebun, punya ladang. Sehebat-hebat pedagang, kalau tidak ada barang jualan, dia mau dagang apa? Sehebat-hebat peladang petani, kalau tidak ada yang menjualkan hasil pertaniannya, dia dapat apa? Di sini masuklah ekonomi awal-awal Madinah, dipersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Saya orang Banten, silakan Pak Imam, silakan Pak Ketua, persaudarakan saya dengan salah satu dari jemaah Muhajirin ini. Yuk ngobrol, yuk diskusi. Ya, kita punya jaringan 80 ribuan orang Sunda di Riau, Mitra Sundi Riau. Ayah orang Sunda di dia, ayah, baraya jeung abdi gitu. Dipersaudarakan sama orang Minang, dipersaudarakan sama orang Melayu, dipersaudarakan sama orang Madura. Ini luar biasa, persaudaraan sesama umat Islam. Hilangkan pangkat, jabatan, golongan, dipersaudarakan. Pak Ustadz, itu kan antara orang kaya dan orang kaya, orang miskin gimana? Betul, orang miskin pun ada. Abu Darda, Abu Zar, Abu Hurairah, miskin. Tetapi untuk awal perjuangan diperlukan orang-orang yang kaya, yang berkelimpahan. Siti Khadijah, orang kaya atau orang miskin? Kaya banget atau kaya raya? Bu, perlu Siti Khadijah yang baru. Siti Aisyah ilmuwan, meriwayatkan ribuan hadis. Tapi untuk mendampingi awal perjuangan, Allah pilih Siti Khadijah. Nah, ibu-ibu yang ada di sini, ada mahasiswi, saya doakan menjadi Siti Khadijah akhir zaman. Yang kaya raya, hartanya berkah, siap menggunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau calon Siti Khadijah yang dididik menggunakan harta yang halal, kemudian hartanya digunakan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kami ada caranya macam mana membedakan genetik Siti Khadijah dan Siti Aisyah. Tak semua jemaah ibu-ibu akan seperti Siti Khadijah, tak semua adik-adik mahasiswi akan menjadi Siti Aisyah. Nah, kita punya alatnya, kita punya toolnya, hanya dengan sidik jari, oh ketemu, ini nih bakatnya Siti Khadijah.
jualan, bisnis, berdagang, infak, silakan. Ada orang-orang tertentu, ini mah nggak bisa nih ya. Dia mah ilmuwan, dia ngafal Quran, ngafal hadis, ceramah, kemudian ngerti kitab. Nggak bisa dipaksa menjadi Siti Khadijah. Itu pertemuan nanti yang akan datang. Cuma untuk awal perjuangan perlu figur-figur seperti Siti Khadijah. Awal perjuangan perlu figur-figur seperti Abdurrahman bin Auf. Di Masjid Al-Muhajirin, siapakah Abdurrahman bin Aufnya? Ada orangnya? Atau Abu Hurairah semua? Atau Abu Dahdah semua? Pasti ada, insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang Allah berikan kelapangan harta, rumahnya lunas, mobilnya lunas, anak selesai kuliah, sawitnya ada, kontrakan ada, dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan ya Allah, aku mirip-mirip amalan seperti Abdurrahman bin Auf. Engkau jumpakan aku dengan beliau di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh jadi, bersyukur. Yang ada kelebihan harta, yang ada kelebihan aset, boleh jadi saat ini pilihan Allah supaya bisa berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf di surga nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dan perlu banyak figur-figur orang kaya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, orang miskin, orang kaya, orang kaya. 8 kedainya. Dengan hartanya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal bin Rabah. Ya, seorang budak dicaci maki, dihina, ditindih dengan batu. Harta siapa yang membebaskan Bilal? Hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Seandainya Abu Bakar indah adopiti, macam mana Bilal bebas? Artinya di awal perjuangan perlu figur seperti Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah figur Abu Bakar As-Siddiq di masjid ini? Mudah-mudahan ada orangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab Al-Faruq. Seandainya ada Nabi selaku, Umarlah orangnya. Beliau orang miskin atau orang kaya? Halo? Kaya raya. Dalam kitab Al-Iqtisad Amirul Mukminin Umar bin Khattab, karangan Dr. Jaribah. Kaget saya bacanya. Ya, 40.000 properti milik Umar bukan rampasan perang, hasil usaha dia sejak muda. Pekerja keras beliau luar biasa. Ya. Beliaulah yang menetapkan standarisasi berapa santunan veteran Badar, berapa santunan veteran Uhud, berapa santunan buat istri Nabi. Umar bin Khattab lah orangnya. Berapa standar gaji guru ngaji? Tahu bukan adik mahasiswa? Berapa standar gaji guru ngaji zaman Umar? Ada yang tahu? A. 2 juta, B. 5 juta, C. 10 juta. A, B atau C? Apa? Bukan A, bukan B, bukan C. Ya. 15 dinar per bulan. Ya. Baca Al-Iqtisad Amirul Mukminin Umar bin Khattab. 15 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram hampir 3 juta sekarang. Ya. Kalau 15 dikali 12 juta sama dengan 180 juta rupiah per bulan gaji guru ngaji di Madinah. Masya Allah. Bu, kalau suaminya sebulan 180 juta, bahagia nggak Bu? Masya Allah. Standar gaji guru ngaji zaman Khalifah Umar bin Khattab. Abu Bakar, Umar, Utsman, orang kaya orang miskin, sampai sekarang hartanya ada. Sampai sekarang.
Oktober kemarin saya umroh. Tahun lalu udah ada hotelnya tapi belum operasional. Tapi kemarin saya umroh sudah ada Hotel Utsman bin Affan. Orangnya dikubur Jannah Baqi. Kita ke WC perempuan, ada hotel Movenpick bintang 5 pas belakang Nabawi, 4 menit jalan kaki dari hotel Movenpick, Hotel Utsman bin Affan. Rekeningnya pun atas nama Utsman bin Affan. Hasil dari hotel tersebut untuk keperluan umat Islam. Utsmannya sudah wafat, rekeningnya masih hidup. Ada mahasiswa gagah, keren, ganteng, rekeningnya wafat. Enggak ada isinya. Masya Allah. Ya. Jadi poin pertama apa? Dipersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Pedagang dengan peladang, ahli dengan ahli dipersaudarakan. Nanti kita akan dialog teknisnya. Macam mana dipersaudarakan muhajirin dan ansor, dan dipersaudarakan pula saya yang orang Banten dengan salah satu daripada pengurus ini. Saya mampir ke rumahnya, Bapak pun mampir ke rumah saya, kita ngobrol, kita diskusi bagaimana saya berdua antara saya dengan salah satu pengurus di majelis ini bersaudara. Nah, kita ciptakan income yang baru untuk menambah keuangan Masjid Al-Muhajirin. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu perlu kita lakukan. Yang kedua apa? Nabi buat patok. Hadza sukukum, inilah pasarmu. Jadi Nabi bikin patok. Hadza sukukum, inilah pasarmu. Kenapa? Pasar yang ada ketika itu dikuasai oleh Yahudi. Isinya apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang ngurangin timbangan. Ya, riba, suap, itu biasa tingkah laku mereka di dalam pasar. Nabi datang, enggak gini pasar kami. Sahabat datang, enggak begini pasar kami. Orang-orang beriman di masjid datang ke pasar, risau dengan kondisi pasar. Dan tidak berdiam diri. Mereka risau, ini riba loh, ini enggak boleh, ini suap loh, ini korupsi loh, ini batil akadnya enggak boleh. Dan tidak berdiam diri. Nabi membersihkan pasar Madinah dari akad-akad yang batil. Riba tak mau. Suap enggak mau. Curang timbangan tidak mau. Bergeraklah nih orang-orang beriman ke pasar dan orang Yahudi yang sudah bertahun-tahun menguasai pasar Madinah. Nabi berikan sidik, amanah, fatonah, tablik. Jujur. Mereka tipu menipu. Amanah, mereka berkhianat. Fatonah, mereka cerdas. Mereka yang lain licik. Tablik, pandai menyampaikan komunikasi. Mereka berbohong, berdusta dan sebagainya. Akhirnya tak bisa bercampur antara minyak dengan air. Terjadilah peristiwa, diusirlah ada 3 Yahudi, Bani besar, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraisyah. 3 nih kabilah besar orang Yahudi. Setelah perang Badar, 15 Syawal, terusirlah nih orang-orang Bani Qainuqa. Dalam kitab Tarikh Khulafa Imam Tabari, ya, terusirlah orang-orang Bani Qainuqa meninggalkan pasar keahlian mereka bidang emas, perhiasan, membuat alat-alat perhiasan. Hilang orang Yahudinya, keluar dari Madinah.
masuk tuh keuangan ke Nabi dan para sahabat, menguasai pasar. Berapa tahun? 2 tahun saja. Berapa tahun, Bu? 2 tahun. Yahudi hengkang dan sifat-sifatnya pun hengkang. Sudah berapa tahun kita ngaji? Sudah berapa tahun kita Islam? Pasar Senin, pasar Selasa, pasar Rebo, pasar Kamis, pasar Jumat, pasar Sabtu, pasar Minggu, yang jualan orang Islam, yang membeli orang Islam, beli bawang sekilo, pulang ke rumah 9 ons. Muslim yang jualan. Beli gas 3 kilo, isinya Masya Allah ya. Beli pertamak, isinya disensor situ ya. Curang. Ini hilang. PR besar umat Islam, PR besar. Dari 30 lebih kepala provinsi, mohon maaf, hampir 80%-nya terkasus korupsi. Semalam 74 kilogram emas. Allahu Akbar. Dari mana nih lahir mereka? Dari mana? Fakultas dakwah melahirkan para mubalik. Fakultas dokteran melahirkan para dokter. Fakultas ekonomi melahirkan para ekonom. Fakultas korupsi ada fakultasnya. Ada nggak fakultas korupsi ada? Adakah dosen yang mengajarkan korupsi tingkat dasar, korupsi tingkat menengah, korupsi tingkat lanjutan? Ada? Tidak ada fakultasnya, tidak ada dosennya, tidak ada mata kuliahnya. Kenapa koruptornya banyak? Dari mana ini? Coba pikirkan. Nggak ada fakultasnya. Betul Pak, ada fakultas korupsi ada. Ada mata kuliah dasar cara-cara korupsi? Nggak ada. Kenapa pelakunya banyak? Kita tidak bisa menyalahkan mereka, salah saya. Salah kami pengurus masjid, salah para ustadz. Kenapa? Puluhan tahun ngaji, akidah ibadah. Ente mau korupsi, mau suap, mau curang, jarang dibahas. Betul? Yuk rubah Pak, rubah kurikulum masjid, rubah kurikulum pengajian. Masalah terbesar umat saat ini ekonomi, korupsi, suap, riba, pinjol, urgent, darurat, important, harus diperbaiki. Jadi kita ulang, yang pertama apa? Mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Dan kita praktekkan, yuk bersaudara ya. Ada supplier produk dengan mahasiswa, dipersaudarakan. Ini punya modal, ini punya tenaga, akadnya bisa syirkah, bekerja sama. Ada orang punya cucian mobil, ada koordinator mobil Pajero, mobil Toyota, silakan kompakan cuci mobil di situ, sekian persennya buat masjid, silakan dipersaudarakan. Mahasiswa nganggur, latihan 2 minggu, cukur rambut, kompakan, umumkan hari Jumat. Alhamdulillah Jumat ini kami punya unit usaha cukur rambut Al-Muhajirin. Kepada semua jemaah masjid wajib cukur rambut sama di sini. Satu kepala berapa cukur rambut? 20.000. 20.000 rupiah dikali jemaah Jumatan. Berapa Jumatan kemarin jemaahnya nyampe berapa orang Pak? Kurang lebih 300 ada? 200. Wajib cukur rambut di sini. Peresmian ketua cukur rambut pertama. Kedua imam masjid. Dan bayar 20.000. 20.000 dikali 200 kepala. Berapa? 4 juta. Alhamdulillah. Masuk?
2 juta gaji tukang cukur, 2 juta per bulan untuk rekening masjid. Alhamdulillah. Ya. Jadi mesti dipraktekkan, mesti disampaikan, mesti diviralkan, mesti diperjuangkan, dan ada orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau tidak ada, ya sekedar wacana, besok lupa lagi. Maka kalau minta saat ini juga, ya. Nanti jam 6 kita diskusi apa yang perlu kita lakukan, sepakati bersama, ikrar, bismillah. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin menjadi tonggak perubahan dari masjid yang biasa menjadi luar biasa, mandiri ekonominya. Minggu depan saya ke Batam, bisa cerita ke Pulau Batam dan provinsi-provinsi yang lainnya. Yang ketiga apa? Ya, mohon maaf, ya. Setelah membangun pasar, Nabi pun membangun jual beli sendiri. Dukung produk-produk umat Islam. Airnya alhamdulillah. Air apa ini? Air alam. Buatan siapa? Dari mana? Pastikan bersumber dari kantong-kantong umat Islam. Alhamdulillah setahun yang belakang kami sudah praktek hijrah produk. Hanya memindahkan konsumsi ibu-ibu yang biasa makan minum produk mereka, hijrah ke produk muslim. Simple. Ya. Bu, samponya apa? Sabunnya apa? Deodorannya apa? Sejak kapan pakainya? Sejak nenek moyang, samponya merek A, merek B, merek C. Dari mana pabriknya? Siapa ownernya? Untungnya kemana? Masih banyak yang untungnya untuk Israel. Masih banyak. Saya kenal manajernya. Sudah tobat 3 manajer perusahaan besar nasional, tobat. Mundur. Gajinya gede. Kenapa? Nggak tega. Keuntungan mereka berafiliasi kepada Israel. Datang pertanyaan kepada ulama, macam mana nih dukungan produk belanja menjual? 2023 kemarin Majelis Ulama Indonesia menimbang, memperhatikan, memutuskan haram mendukung, membeli, menjual produk-produk yang afiliasi kepada Israel. Selesai. Setuju dengan MUI? Siap praktek? Besok Pak Ketua silaturahim ke rumah-rumah warga. Cek dapurnya, cek kamar mandinya. Berapa persen produk-produk mereka yang afiliasi kepada Israel? Lipstick, sampo, deodoran, bedak, medikur, pedikur. Masya Allah, silahkan cek. Ya, ternyata ketika dihijrahkan luar biasa, 127 triliun untuk urusan skincare emak-emak anak gadis. Ya, saya jual skincare ke pesantren, dibeli sama anak sanawiyah, anak SMP ternyata sudah beli skincare. Kaget saya, gitu. Nah, kita punya skincare muslim, alhamdulillah. Laris Pak Ustadz, alhamdulillah. Omset kami alhamdulillah 3 miliar. Hanya jualan itu tuh, ya. Susu, sampo, lipstik, sabun, skincare. Alhamdulillah 3 miliar. Bisa dijadikan sumber pemasukan untuk masjid kalau mau, ya. Hanya mau saja bismillah niat, hijrahkan. Bu, sejak kapan pakai lipstik? Sejak kapan, Bu? Sampai kapan? Mereknya apa? Itu lipstik ibu-ibu sejak gadis sampai nenek-nenek. Kalau dipasang tuh, dijejerkan berhari-hari, berbulan, bertahun-tahun, mungkin dari sini sampai ke Bangkinang tuh. Saking nggak pernah lepas lipstik.
Mereknya apa? Kemana keuntungannya? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ditanya sama Allah, berapa rupiah yang kau belanjakan? Ditanya. Kenapa dari lipstiknya mereknya Barat, afiliasi Israel, sekian puluh tahun pakai lipstik dengan setia, keuntungannya untuk membunuh warga Palestina? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Sadarkan umat, hijrah produk. Susu. Karena direkam nggak saya sebut mereknya. Silahkan cek susu anak, susu hamil, susu orang tua, susu tulang. Mereknya apa? Sudah berapa tahun? Untungnya kemana? Hijrah, tobat menggunakan merek-merek mereka. Alhamdulillah sudah ada. Kalau di pengurus sudah ada produk-produk yang hijrah, produk Israel, monggo silakan. Tapi kalau belum ada, saya siap bantu, saya siap supply 160 produk buatan Muslim, keuntungannya untuk umat Islam. Bergerak insya Allah. Ya, satu sampo saja. Setelah mereka cukur rambut, ya kan, ada after sales service. Setelah cukur rambut, Pak, nanti 2 minggu kami datang kembali. Kenapa? Pakai sampo ini, sampo merek Al Muhajirin. Boleh? Boleh. Kalau nggak ada, nah, kami ada. Wajib semua, kompak semua, samponya satu merek. Mau ketombe, mau pecah-pecah, pokoknya mereknya itu. Itu. Kenapa? Harus bisa, harus mampu kita. Umat Islam hanya mampu sholat berjamaah, ekonomi masing-masing. Ini maksudnya. Azan berkumandang, imam bergerak, qomat sudah jalan, Allahu Akbar, semua makmum ikut. Imam ruku, semua ruku. Ini kalau dipindahkan ke ekonomi, Masya Allah. Siap-siap Bapak Ibu semua, siap-siap. Nanti Jumat depan kita hijrah produk. Samponya merek ini. Berapa kepala? 200 kepala. Per bulan mungkin pakai sampo. Setahun berapa omsetnya? Alhamdulillah kami miliaran. Hanya merubah produk jemaah warga kita dari yang lama ke yang muslim. Alhamdulillah. Lipstiknya, deodoran. Ada yang pakai deodoran nggak mahasiswa? Pakai. Mahasiswi pakai deodoran. Mereknya apa? Buatan mana? Afiliasi kemana? Kalau masih merek deodorannya afiliasi kepada Israel, hukumnya hijrah, tinggalkan. Ini pun agama, Pak. Bukan sekedar sholat, zikir, puasa, meninggalkan produk yang afiliasi kepada mereka, kemudian mendukung produk muslim, itu pun perjuangan agama. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, berjihad dengan harta. Dari mana harta kau dapatkan, kemana kau belanjakan. 200 jemaah hijrah sampo, 200 jemaah plus istrinya. Ya, laki-laki 200, emak-emak 200, plus minimal 2 anak, 600 potensi jemaah. Samponya hijrah 600 dikali sekian. Ya, lipstiknya hijrah. Berapa bibir tuh yang pakai lipstik? Hijrah. Deodoran buat ketek. Apa mereknya? A, B, C, ke sana. Pabriknya ke sana, keuntungan ke sana. Mudah dicek sekarang, silakan. Tobat. Ya. Alhamdulillah kami deodoran itu laku ternyata, Ustaz. Anak pesantren kan, mohon maaf, lagi balik-baliknya kan bau tuh keteknya. Jangan pakai deodoran yang mendukung Yahudi. Solusinya apa Pak Ustaz? Dulu belum ada.
kami punya. Nih solusinya. Kompakan ya. Nih pakai deodoran ini. Masya Allah. Satu pesantren, 1000 santrinya. Gerakan minum susu. Karena minim sekali kita minum susu. Paling tinggi Inggris 120 liter per tahun konsumsi susu. India 50 liter per tahun. Rata-rata satu keluarga minum susu. Indonesia, tahukah Ibu berapa rata-rata konsumsi susunya per tahun? 5 liter per tahun. Artinya 1 liter 2 bulan, 3 bulan. Artinya ada yang minum susu setahun sekali, susu Asuro. Gerakan minum susu, sunnah Rasul, ada ayatnya, ada dalilnya, penting buat nutrisi otak, ada yang muslim, itu omset besar, Pak. Ya, bukan miliar, triliun. Yang selama ini dikuasai oleh mereka. Hijrah saja hasilnya luar biasa. Ya. Jadi cukup sekian dulu. Saya minta feedback nih dari Bapak Ibu jemaah semua, apa yang perlu kita lakukan dan dikompakan. Nanti kita ngobrol-ngobrol di belakang. Sudah bismillah. Umumkan Jumat depan kajian berikutnya. Yuk bismillah. Salah satu contoh, salah satu figur, salah satu unit bisnis bisa dicontoh ya. Masjid Jamiatul Zahidin. Wakaf air galon. Pengangguran hilang 1 orang, digaji oleh masjid, kemudian air galon tadi dijual ke warga, kebetulan di pinggir jalan sehingga banyak yang beli, alhamdulillah belasan juta per bulan untuk masjid. Di Jogokarian mereka punya hotel, punya penginapan, alhamdulillah. Di Malang punya kebun buah sekian hektar. Bapak Ibu yang ada sawit 100 hektar, 4 hektar buat masjid cukup insya Allah untuk operasional masjid. Ya, jadi 3 saja, persoalkan Muhajirin Ansor, bikin masjid sendiri, dukung produk-produk yang dari Muslim, boikot produk-produk yang mendukung kepada Israel. Ya. Yang terakhir adalah setelah nanti dana terkumpul, wajib ya, penting disampaikan wakaf-wakaf produktif. Dana abali seperti Utsman bin Affan. Ini pertemuan khusus karena tidak semua orang, nanti ada orang-orang tertentu, dia bisa wakaf. Wakaf bukan kuburan saja, bukan masjid, wakaf produktif yang sekali dia wakaf, dananya berputar. Kami sudah ada konsepnya, nanti secara privat saja mungkin 3-5 orang tertentu ya, tak semua orang tertentu yang sudah kelebihan rezekinya, insya Allah hartanya terus berlipat ganda sampai hari kiamat sebagaimana Utsman bin Affan. Sekian dulu.